Menjelang sore, Mumu pulang ke rumah setelah menyelesaikan urusannya di Telaga Bening. Tempat itu bukan sekadar danau biasa. Di bawah permukaan yang tenang, ada dunia lain yang penuh dengan makhluk tak kasat mata. Mumu baru saja bertemu dengan penjaga dunia itu, seorang entitas kuno yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Hasil kesepakatan mereka masih tersimpan rapat di benaknya. Tak seorang pun tahu apa yang dibicarakan. Bahkan Erna, istrinya, yang biasanya selalu peka terhadap perubahan suasana hati Mumu, tidak menyadari hal itu. Saat Mumu membuka pintu rumah, aroma harum teh melati menyambutnya, pertanda Erna sedang menyiapkan minuman sore. Namun, rasa lega itu tak bertahan lama. Belum lama ia menikmati tehnya. Tiba-tiba handphonenya berdering. Nama Bang Randi tertera di layar. Mumu mengerutkan kening. Sudah lama ia tidak mendengar kabar dari Randi, seorang kenalan lama yang sering membantunya dulu. Mumu mengangkat telepon dengan senyum di wajahnya. Assalamualaikum, Bang. Sapa Mumu singkat. Waalaikumsalam. Mumu, kamu di mana sekarang? Bisa kita ketemu sekarang? Ada hal penting yang ingin Abang bicarakan. Suara Randi terdengar tergesa, jauh dari biasanya yang selalu penuh percaya diri. Ada apa, Bang? Mumu menyandarkan punggungnya ke kursi, merasa ketidaknyamanan perlahan-lahan menyusup. Sekira 5 menit kemudian Mumu menutup telepon. Nda, ayah pergi dulu ya. Mau kemana? Yah, kelihatannya tergesa-gesa sekali. Mau menjenguk Bang Randi sebentar. Randi mana? Yah, Randi mana lagi? Nda, Randi yang perusahaan bunda kerja sama dengan perusahaan miliknya. Setelah berpamitan dengan istrinya, Mumu segera bergegas menuju rumah sakit. Hatinya terasa tak tenang sejak menerima telepon dari Randi, yang terdengar cemas dan tergesa. Langit sore sudah mulai gelap, dan jalanan kota yang padat semakin memperlambat perjalanannya. Mumu menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sambil mempercepat laju motornya. Sesampainya di rumah sakit, Mumu segera menuju ruang rawat di lantai 3 tempat Randi dirawat. Di depan pintu, dia melihat Rino, seorang teman lama mereka, yang duduk dengan gelisah di bangku lorong. Rino, panggil Mumu sambil mendekat. Rino menoleh. Wajahnya terlihat letih namun lega melihat kedatangan Mumu. Bang Mumu, akhirnya kamu datang, kata Rino. Bangkit berdiri dan menjabat tangan Mumu dengan erat. Bang Randi sedang menunggu abang di dalam. Mumu mengangguk dan masuk ke kamar rawat. Randi terbaring di ranjang dengan wajah yang pucat, namun matanya masih tajam dan waspada. Ada bekas luka lebam di lengan dan perban melilit lengannya yang lain. Bang Randi, sapa Mumu sambil mendekat. Apa yang terjadi? Randi menghela napas panjang, tampak menahan rasa sakit saat dia bergerak sedikit lebih nyaman di atas ranjang. Abang nyaris menjadi gil tadi malam, katanya langsung tanpa basa-basi. Seseorang mencoba menyuntik abang dengan obat penenang berdosis tinggi, tapi untung abang masih selamat. Mumu berdiri di samping tempat tidur, mendengarkan dengan serius. Bagaimana bisa? Bang, coba ceritakan semuanya, Bang. Randi menatap Mumu dan Rino sejenak, seolah memastikan mereka benar-benar siap mendengar ceritanya. Tadi malam, awalnya abang sudah tidur karena efek minum obat. Abang tiba-tiba terjaga karena merasakan firasat buruk. Ternyata ada seseorang tiba-tiba muncul dan langsung membekap mulut abang. Sebelum abang sempat bereaksi, dia mencoba menyuntikkan sesuatu ke tubuh abang. Untunglah di saat genting, 2 orang perawat masuk sehingga pria itu langsung pergi. Apa abang sempat melihat wajah orang itu? Randi menggeleng pelan. Tidak jelas. Semuanya terjadi begitu cepat. Tapi abang bisa merasakan bahwa ini bukan serangan acak. Mereka tahu siapa abang dan ingin membuat abang menderita. Mumu terdiam sejenak, memproses informasi itu. Apa yang terjadi setelah itu? Lalu bagaimana abang mendapat luka-luka ini hingga harus berbaring di rumah sakit? Randi lalu menceritakan secara singkat tentang apa semua yang telah terjadi tanpa ada yang dia tutup-tutupi. Mumu bangkit dari tempat duduknya di samping ranjang rumah sakit Randi. Wajahnya serius, matanya menyiratkan tekad. Ia menutup matanya sejenak, memusatkan pikirannya, dan mulai merasakan sisa-sisa energi yang mungkin tertinggal dari pria yang berusaha menyerang Randi tadi malam.
Dalam keheningan kamar rumah sakit itu, Mumu memfokuskan kekuatan spiritualnya, membiarkan alam bawah sadarnya menelusuri jejak-jejak energi negatif yang masih menggantung di sekitar Randi. Mumu mendeteksi sesuatu. Ada aura gelap yang samar, hampir tak terlihat, tapi cukup kuat untuk meninggalkan bekas pada tubuh Randi. Energi itu terasa dingin, jahat, dan penuh niat buruk. Pria yang menyerang Randi bukan orang biasa. Dia terlatih, baik dalam fisik maupun spiritual, dan tujuannya jelas, menghancurkan Randi. Mumu membuka matanya, tatapannya tajam dan penuh keyakinan. Mungkin aku tahu siapa dia, katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ia menoleh ke arah Randi dan Rino yang memandangnya dengan penuh tanya. Ada yang mencoba menggunakan ilmu hitam pada Bang Randi, lanjut Mumu. Dan orang itu bukan sembarang penjahat. Dia tahu apa yang dia lakukan. Tapi aku bisa melacaknya. Randi menatap Mumu dengan rasa takut dan cemas. Kamu pikir dia akan kembali? Mumu mengangguk. Kalau niatnya belum tercapai, dia pasti akan mencoba lagi. Tapi jangan khawatir, Bang. Aku akan menghentikannya. Rino, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Apa yang bisa kita lakukan? Bang Mumu, abang bilang ini bukan serangan biasa. Mumu menghela napas. Kita harus bergerak cepat. Aku akan melacak jejak pria itu. Energinya masih terasa. Kalau kita menunggu terlalu lama, jejaknya akan hilang dan kita akan kehilangan kesempatan untuk menghentikannya. Setelah berpamitan pada Randi dan Rino, Mumu meninggalkan rumah sakit. Langit sudah mulai gelap saat dia melangkah keluar, tapi fokusnya sudah tertuju pada tujuan berikutnya. Dengan kekuatan spiritualnya, Mumu bisa merasakan arah kemana pria itu pergi setelah menyerang Randi. Jejak energinya membawa Mumu ke pinggiran kota, ke sebuah tempat yang sepi dan jauh dari keramaian. Di sebuah gudang tua yang sudah lama ditinggalkan, Mumu akhirnya berhenti. Tempat itu penuh dengan aura gelap, sisa-sisa energi yang sama dengan yang dia rasakan di rumah sakit. Pria itu pernah berada di sini. Mumu melangkah masuk dengan hati-hati. Setiap langkahnya diawasi oleh kekuatan batinnya yang siaga. Di dalam, dia menemukan tanda-tanda ritual, bekas lilin, dan simbol-simbol yang digoreskan di lantai. Jelas, ini adalah markas sementara pria yang menyerang Randi. Tapi dia tidak ada di sini sekarang. Mumu berdiri di tengah ruangan, memeriksa sekeliling. Dia tahu pria itu pasti akan kembali. Dan saat itu tiba, Mumu sudah siap untuk menghadapi musuh yang sebenarnya. Dengan ketenangan dan kewaspadaan tinggi, Mumu menunggu, bersiap untuk pertarungan yang akan menentukan segalanya. Pria itu berjalan perlahan menuju gudang tua dengan satu tangan membawa kantong plastik berisi makanan, minuman, dan sebungkus rok asteriska. Di dalam kepalanya, dia tertawa kecil mengingat ekspresi bingung pemilik toko saat dia membeli kemenyan. Orang itu pasti tak habis pikir, untuk apa dia membeli barang seperti itu. Tapi bagi pria ini, kemenyan adalah salah satu bagian penting dalam ritual gelap yang akan dia lakukan malam ini. Aksi yang dilakukannya tadi malam gagal karena ritualnya tidak sempurna, sehingga aksinya masih bisa ketahuan oleh para petugas rumah sakit. Namun malam ini, dia bertekad tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Segala persiapan sudah matang, dia hanya perlu kembali ke gudang, menyalakan kemenyan, dan menyempurnakan ritual yang akan memberinya kekuatan penuh untuk menyelesaikan pekerjaannya. Saat dia sampai di pintu gudang tua itu, tiba-tiba perasaan aneh menggelayuti dirinya. Seolah-olah ada mata tak terlihat yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Pria itu berhenti, mendengarkan dengan seksama. Instingnya sebagai atlet seni bela diri langsung menegangkan setiap otot di tubuhnya, siap menghadapi ancaman yang tidak kasat mata. Siapa di sana? Bentaknya tajam. Matanya berkeliling mencoba mencari sosok yang bersembunyi dalam bayang-bayang gudang tua. Dari kegelapan, Mumu muncul dengan tenang. Langkahnya terukur dan penuh kewaspadaan. Instingmu cukup tajam, kata Mumu dengan nada santai namun penuh ancaman. Tapi aku tidak heran. Kamu memang seorang profesional yang terlatih. Pria itu mengerutkan alisnya. Tubuhnya menegang saat mengenali bahwa orang di depannya bukan orang biasa. Siapa kamu? Apa maumu? Tanya pria itu dengan suara keras.
sembari memasang kuda-kuda siap bertarung. Mumu bisa melihat bahwa pria ini tidak hanya ahli dalam seni bela diri, tapi juga memiliki niat jahat yang kuat. Aura kegelapan yang melingkupi tubuh pria itu terasa pekat. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aku tidak sedang mencari masalah, kata Mumu sambil tetap menjaga jarak. Aku hanya ingin tahu kenapa kamu menyerang temanku di rumah sakit tadi malam. Siapa yang menyuruhmu? Ekspresi pria itu berubah, namun dia langsung tertawa mengejek. Kalau kamu ingin tahu, kamu bisa bertanya langsung pada penjaga Nerak dan aku akan berbaik hati untuk mengantarkan kamu ke sana. Tanpa peringatan, dia melesat maju dengan kecepatan yang mengejutkan. Tangan dan kakinya bergerak seperti badai yang mematikan. Serangannya penuh kekuatan dan niat membun Asterisha. Dia jelas bukan petarung biasa. Setiap gerakannya terlatih, efektif, dan mematikan. Mumu dengan cepat melangkah mundur, menghindari pukulan pertama yang hampir mengenai rahangnya. Namun serangan beruntun pria itu tidak memberi banyak ruang bagi Mumu untuk bernapas. Tendangan keras mengarah ke tulang rusuknya, tapi Mumu berhasil menangkisnya dengan lengannya, meskipun getaran kekuatan serangan itu membuat tangannya sedikit kebas. Tulang pria itu lumayan keras. Mumu sengaja tidak menggunakan kekuatan spiritual maupun tenaga dalamnya. Ini murni hanya tenaga fisik saja. Pria itu tersenyum puas melihat Mumu yang tampak terdesak. Kamu bukan tandinganku, bentaknya sambil kembali meluncurkan serangkaian tendangan dan pukulan yang mematikan. Namun Mumu tidak gentar. Dengan tenang, dia mulai membaca pola serangan lawannya. Mumu sudah lama tidak berolahraga seperti ini. Pertarungan dengan pria ini membuat otot-otot dan uratnya menjadi sedikit lentur. Meskipun serangan pria itu ganas, Mumu memiliki pengalaman bertarung yang lebih dalam. Saat sebuah pukulan keras mengarah ke wajahnya, Mumu menunduk, membuat pukulan itu hanya menyapu udara. Ia kemudian dengan cepat melancarkan serangan balik. Sikut tajamnya menghantam perut pria itu dengan kekuatan yang cukup untuk membuat lawannya terhuyung ke belakang. Pria itu tersentak. Dia terkejut dan tak menyangka dengan kecepatan dan akurasi serangan Mumu. Dia menarik napas dalam, mencoba mengembalikan keseimbangan. Ternyata kamu juga tidak buruk. Hal ini menjadi lebih menarik. Gumamnya sambil meluruskan punggung dan kembali memasang kuda-kuda. Namun kali ini, matanya terlihat lebih waspada. Terima kasih atas pujiannya. Mumu tersenyum tipis. Tidak terpengaruh oleh pujian setengah hati itu. Namun dia tetap berterima kasih. Dia tahu lawannya bukan orang sembarangan. Lawannya ada orang yang sangat berpengalaman. Jelas sekali dia bukan orang awam. Mumu merasakan pria di depannya ini mempunyai latar belakang pekerjaan yang unik. Tanpa basa-basi, pria itu kembali menyerang. Kali ini dengan teknik yang lebih terukur. Setiap gerakannya dipenuhi dengan niat membun Asterisha, dan serangan-serangannya lebih sulit diprediksi. Menghadapi serangan yang semakin keras tersebut, Mumu tetap tenang. Ia membaca setiap langkah dengan cermat. Mumu menangkis satu pukulan, memutar tubuh untuk menghindari tendangan berikutnya, dan dengan cepat menyelipkan kakinya di belakang kaki pria itu, menjatuhkannya ke lantai dengan hentakan keras. Tangan Mumu kembali terasa kebas saat menangkis pukulannya tadi. Tulang pria itu kerasnya bukan kaleng-kaleng. Walaupun pria itu tersungkur, tapi dia dengan cepat bangkit. Wajahnya menunjukkan amarah yang mulai memuncak. Kamu akan menyesal karena telah ikut campur. Kamu benar-benar telah membuat aku cukup marah. Serunya dengan marah. Sebelum tiba-tiba dia mengeluarkan sesuatu dari dalam saku jaketnya. Sebuah pis Asterisha berkilauan di bawah cahaya remang gudang tua itu. Mumu mundur selangkah. Matanya tetap fokus pada senjata di tangan pria itu. Jadi ini yang sebenarnya. Kamu berniat membun Asterishaku seperti kau mencoba membunuh Randi? Tanya Mumu. Pria itu tidak menjawab, melainkan langsung menyerang dengan pis Asterisha di tangannya. Dia mengayunkan pis Asterisha itu dengan kecepatan luar biasa, mencoba menuska dan menyai Mumu. Namun Mumu, dengan ketenangannya, berhasil menghindari setiap serangan dengan gerakan yang presisi. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Saat pria itu kembali menyerang dengan pis Asterisha, Mumu melihat celah. Dengan gerakan cepat, ia menangkap pergelangan tangan pria itu, memutar lengannya dengan teknik yang membuat pria itu berteriak kesakitan.
Pis Asteris U itu jatuh dari tangannya, berdering di lantai. Mumu tidak berhenti di situ. Ia memutar tubuh pria itu dan menjatuhkannya ke lantai sekali lagi. Kali ini lebih keras. Pria itu tergeletak di lantai, mengerang kesakitan. Sekarang, kata Mumu dengan nada tegas, kamu akan memberitahuku siapa yang menyuruhmu. Atau aku pastikan kamu tidak akan bangkit lagi dari lantai ini. Pria itu terengah-engah. Matanya penuh amarah. Tak ada gunanya kamu mengancam aku. Kalau kamu mau Bun Asteris H, ayo Bun Asteris H. Aku tidak takut. Oh benarkah? Mata Mumu berkilat. Aku suka dengan pria yang pemberani. Aku harap kamu tetap berpegang teguh pada prinsipmu walau apapun yang akan terjadi. Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat senyum Mumu, hati pria itu mendadak menjadi dingin. Dia merasakan firasat bahaya.